Oke, kali ini saya akan buat program tutorial tentang bagaimana cara untuk memparsing data. Di sini data yang akan kita parsing adalah data dari internet protokol yang biasa kita gunakan saat menggunakan internet. Di sini kita menggunakan beberapa komponen. Contohnya saja button sebagai indikasi untuk memproses input, lalu label untuk memberi nama inputan yang kita maksud atau outputan yang kita maksud. Yang ketiga adalah text box. Text box itu fungsinya untuk mencetak suatu nilai atau untuk memasukkan suatu fungsi. Jadi di sini langsung aja kita keluarkan semua. Saya gunakan, ya, kita buat seperti ini. Ya, berikutnya text box lagi. Di sini saya bermaksud untuk memisahkan antara internet protokol dan data yang dimasukkan. Jadi saya di sini menggunakan dua input. Ya. Yang selanjutnya adalah untuk flag awal. Saya menggunakan satu box. Kedua adalah flag akhir. Dan yang berikutnya adalah source port. Yang berikutnya ini saya Helen. Yang ini data hasil outputan dari Helen tersebut. Yang berikutnya ini trailer. Terakhir trailer. Oke. Setelah semua text box keluar, sekarang kita tinggal memberi namanya menggunakan label. Kita ketik saya label. Label. Jadi setiap ini kita beri satu label masing-masing sebagai penanda. Di sini kita bebas naruhnya sembarang aja. Nanti kita ratain lagi. Kita harus sembarang aja. Nah, cara untuk meratainya tuh yang 3 blok ini, lalu format, cari yang berata samping, klik, nah, dia akan rata. Lalu tinggal ini aja lagi posisi. Nah, begitu juga gini, sama juga tinggal bikin gitu ya, format, klik, atau sekali semua aja langsung ya. Oke, nama saya ganti teksnya, jadi saya kasih nama protokol. Ini saya kasih nama data. Ini saya kasih nama flag awal. Source port. Ini destination. Trailer. Kurang. Lalu yang terakhir ini saya akan beri nama output karena dia akan menampilkan hasil akhir. Oke, di sini kita keluarkan buttonnya.
button yang berfungsi sebagai indikasi untuk menjalankan program. Di sini saya menggunakan 3 button. Button pertama itu untuk play, ini saya ganti nama play. Yang ini untuk reset. Oke. Setelah semua komponen kita keluarkan, ya sekarang kita tinggal mengisi programnya. Oke, double klik di tombol ini, di button ini. Lalu sekarang kita tinggal memasukkan variabel-variabel yang akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan 3 variabel string dan beberapa variabel integer. Di sini saya menggunakan kode. Nah, dan di sini saya juga menggunakan satu acuan, yaitu nilai angka untuk beberapa fungsi nanti. Ya, kita lihat aja ya. Ya. Jadi kita masukkan variabel integer A. Di sini saya menggunakan banyak variabel integer. Oke. Pertama-tama kita deklarasikan dulu inputan yang kita masukkan. Yaitu pertama text box 1. Di text box 1 di situ sebagai alamat protokol yang kita masukkan. Jadi di sini text box 1 saya inisialisasikan di dalam variabel kode. Jadi variabel kode itu bernilai isi dari text box 1. Namun ini masih dalam bentuk string. Selanjutnya saya masukkan seperti ini. Saya akan mengukur panjang dari alamat yang telah kita masukkan tadi. Ini fungsinya untuk mengukur panjang dari suatu string lagi ini. Jadi kita tidak usah convert to int lagi karena nilainya udah otomatis ke int karena nilainya dalam bentuk angka. Namun angka ini tidak mulai dari 0 tapi mulai dari 1. Selanjutnya saya di sini membuat for. Di sini saya menggunakan for b sama dengan 0 karena b kurang A. Jadi di sini saya akan membuat suatu variabel, suatu looping dengan b sebagai acuan, yaitu b dimulai dari posisi 0 dan akan berhenti saat nilainya itu mulai sama dengan nilai A. Karena di sini persyaratannya b harus kurang dari A. Oke. Selanjutnya kita tambahkan if f sama A. Di sini f ini saya gunakan sebagai acuan untuk menghentikan looping nanti. Jadi di sini itu kita mulai sampai 0. Oke. Selanjutnya di dalam if ini saya juga memasukkan sebuah looping. Mengapa saya membuat 10 di situ? Karena saya akan menggunakan C ini untuk mengambil inputan dari angka. Karena total variabel di angka ini ada 10. Jadi karena ini mulai dari 0, otomatis nilai tertinggi yang bisa dicapai dia adalah 9. Namun 9 yang nilai C ini bernilai string ke 10. Oke. Selanjutnya kita tinggal if aja, text box saja. If kode, jangan lupa buka kurungnya.
kode kurung siku B sama dengan kode angka kurung siku C. Jadi di sini saya akan mendeteksi apabila di alamat source port di protokol itu ditemukan angka untuk pertama kali, itu akan berfungsi sebagai acuan saya, karena source port itu awalan itu selalu bernilai huruf, dan angka untuk memulai source portnya itu baru bernilai angka, sedangkan di depan source port itu masih bernilai huruf. Oke, di sini jadi saya pertama-tama saya akan mendeteksi flag. Flag itu flag awal. Flag awal itu adalah 5 bit di depan dari source port. Jadi kita tinggal buat aja di sini text box 3 txt, karena di sini saya menempatkan flag awal itu di text box 3. Jadi saya ingat kode substring. Substring ini jadi kayak mengambil bagian yang kita perlukan aja. Oke. Di sini jadi B itu adalah posisi awal dia menemukan suatu angka. Namun kan kalau flag awal itu 5 bit di depannya, berarti dikurang 5 dulu, karena angka itu kan di belakangnya flag awal itu. Baru setelah itu saya ambil 5 bit yang sudah saya kurangi tadi. Oke. Selanjutnya kita mendeteksi source portnya. Source port itu 2 bit cuma, jadi text box 5 ya txt kode B, oke. Nah, selanjutnya kita akan mendeteksi destination port. Destination port itu sama juga 2 bit, jadi kita bikin sama kayak tadi aja, text box. Hanya bedanya kan tadi hanya menggunakan B, kalau ini udah B ditambah 2, karena dia sudah dikurangi juga, ditambahkan juga dengan source port yang sebelumnya. Karena B ini kan nilainya masih nilai saat dia menemukan source port, jadi belum nilai saat dia menemukan si destination port. Jadi kalau bertemu destination port ini. Oke, yang berikutnya itu Helen itu saya letakkan di text box 7 .txt. Kalau Helen ini dia nilainya 5 bit, jadi kita tinggal buat aja kode substring B plus 4, karena di sini udah plus 2, baru dia dilewati lagi 2 bit, jadi di sini ditambah 4, di sini dibikin 5, karena dia totalnya ada 5 bit kan. Oke. Kalau kayak gini udah siap apanya, untuk flag awal, source port, destination port, dan Helen. Kita mendeteksi dulu nilai dari Helen. Jadi di sini saya menggunakan variabel G sama dengan 0, G besar kurang dari 5, karena di sini Helen itu nilainya cuma 5 bit. Kenapa di sini saya for lagi? Karena nilai Helen itu kan dia masih dalam bentuk string, sedangkan yang akan kita baca itu nanti dia dalam bentuk integer, untuk membandingkan dengan data yang kita inputkan. Jadi ada nanti aja kita bahas itu. Nah, di sini udah kayak gitu kan, if di sini masih bentuk string, jadi kita pakai ketik. Oke, sehingga jadi di sini
Maksud saya, jadi apabila dia udah menemukan angka lain selain 0, maka dia akan mengidentifikasi bilangan yang di belakang tersebut, di belakang angka tersebut adalah satu kesatuan. Jadi misalnya kayak 1,00015, berarti dia akan membaca 15 karena angka 1 ditemukan dia, lalu di belakangnya hanya ada angka 5. Jadi kalau digabung 15. Oke, else-nya kita kosongin aja. Nah, kalau udah kayak gini, sekarang kita tinggal menyatukan bagian-bagian tadi. D sama dengan 5 dikurang H, selanjutnya ya udah bikin aja. Di sini kita simpan di variabel baru kode 3 sama dengan text box 7 text dan substring. Di sini saya variabel H saat pertama kali angka selain 0 itu ditemukan, lalu J itu adalah sisa dari variabel tersebut. Oke, kalau kayak gini kita udah bisa nentuin berapa panjang helennya. Yang di sini masih dalam bentuk string, jadi kita ubah ke integer. Caranya itu dengan memasukkan variabel yang kita ingin gunakan. Di sini saya akan menggunakan variabel k sama dengan variabel kode 3 dot to integer. Oke, ada seperti jadi kita buat gini aja, convert to integer 32 yang biasa saya gunakan di 3. Oke, dengan persamaan berikut berarti kita itu udah nyimpan nilai string yang tadi udah kita baca ke variabel yang bernilai integer. Jadi sekarang variabel yang ada di string itu bukan nilai string lagi, tapi dia udah menyatu jadi nilai integer. Oke, di sini saya d++. Kemudian di sini b sama dengan b plus 9. Kenapa b plus 9? Karena di sini sudah saya gunakan 9b. Jadi harus ditambah 9 dulu. Oke, kalau begini if ini udah selesai. Selanjutnya kita akan mendeteksi flag akhir dan inputan yang kita masukkan itu sesuai apa enggak dengan yang helennya tadi. Jadi kita di sini gunakan else. Di sini saya lupa tadi untuk membuat acuannya agar dia tidak bentrok programnya tadi. Else. Kode dan D sama dengan 1. Jadi kalau kita buat kayak gini, data yang tadi udah kita ambil itu gak akan bentrok sama ini karena dia udah ada pembedanya D. Kalau di sini kan D-nya masih 0. Di sini D-nya masih 0 karena belum dimasukkan apa-apa. Nah, selanjutnya kita tinggal membedakan mana yang flag akhir dan apakah sesuai atau enggak. Oke, selanjutnya kita tinggal L, variabel L itu saya isikan dengan panjang dari data yang kita isi. Jadi misalnya kita masukkan aku, itu ada berapa panjangnya? Berarti panjang aku itu ada 3 karena diinput dengan 3 karakter. Jadi sini text box 2 karena kita masukkan input dari text box 2.txt .length. Oke. Yang ini sekarang variabel L itu nilainya adalah panjang dari variabel dari string yang kita masukkan data tersebut. Selanjutnya itu flag akhir. Kalau flag akhir itu text box 9.txt sama dengan kode
sekarang kita pakai B itu udah ke 9 kan tadi. Jadi di sini dia akan menemukan angka pertama kali di variabel yang trailer. Untuk trailer dulu, karena trailer cuma 4 bit, jadi kita ambil 4 bit. Selanjutnya flag akhir itu selalu terletak di belakang dari trailer, jadi kita gampang kan, tinggal bikin textbox 4 textbox 4 .txt samakan kode .substring b plus 4 7, karena di sini kita menggunakan flag akhirnya sebanyak 7 bit, jadi saya masukkan 7. Lalu sini bikin if k sama dengan l. Jadi di sini saya ibaratkan jika panjang k ini yang k itu yang tadi k di sini, k itu hasil convert dari Helen. Jadi panjang dari data itu harus sesuai dengan Helen agar outputnya tercetak textbox 8. Outputnya itu saya letakkan di textbox 8 sama dengan textbox 2 akan mencetak input yang tadi kita berikan di textbox 2 seperti ini. Oke. Jadi jika tidak, else, saya akan membuat jika tidak akan muncul message box muncul. Oke, sebelum message box ini muncul, saya akan membersihkan semua textbox yang aturannya berisi. Jadi saya bersihkan teks agar tampak seperti program itu gagal di running. Ya, kita copy aja karena sama aja. Textbox 8 itu kan belum ada isi, jadi kita pakai 908 kita hapus. Oke, di sini tadi seperti ada kesalahan. Di sini kita tambahkan G. Oke, di sini saya akan menambahkan F++. Ini berfungsi sebagai acuan. Jadi kan kalau di sini if-nya apabila F 0. Jadi kalau sudah selesai yang di dalam if itu, maka if itu akan tidak bisa terbaca lagi karena F-nya dan nilainya 1. Oke. Selanjutnya kita tinggal ngisi program reset. Program reset itu tinggal kita isi dengan clear aja kayak tadi, clear tadi semua. Jadi kita tinggal copy aja. Sini tambahkan textbox 1, 2, 3, 1, 2 dan 8. Satu,
kayak gini, program risetnya selesai, langsung program stopnya di stop, close. Udah selesai. Selanjutnya tinggal kita running aja. Pada program reset kita tambah lagi, ditambah dengan refresh semua variabel yang ada. Di sini kita ambil semua variabel integer saja, karena variabel string itu bisa berganti kapan saja. Terus kita kosongkan kembali. Fungsinya ini hanya untuk memastikan aja kalau variabel tersebut dalam kondisi null. Oke, kalau ada kayak gini udah semua, kita tinggal running aja. Udah. Kalau di running itu akan muncul seperti ini. Jadi kita tinggal copy protokolnya aja, contohnya ya. Baru yang data di sini saya cut, data di sini saya cut, ini kurang hanya. Nah, jadi kalau kita play, dia akan jadi tampilan seperti ini. Talentnya itu nilainya 15 dan total karakter yang ada di sini 15, jadi pas, jadinya nggak error. Seperti ini. Ini panjangnya 15 tadi kan. Di sini kita tulis panjangnya hanya 10, otomatis talentnya tidak sesuai dengan itu dan akan muncul seperti ini karena talentnya nggak sesuai dengan panjang data yang kita masukkan. Oke, mungkin sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat untuk kita yang masih sama-sama belajar.